Kembali lagi bersama kami di HI Edukasi. Jangan lupa subscribe channelnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru. Dan kalau mau bertanya atau menghubungi kami bisa hubungi via line @gxx9844a. Dan di Facebook silakan like fanpage kami di HI Edukasi. Dan kalau mau bertanya bisa langsung hubungi dua ini atau komen juga di YouTube ini. Oke, sekarang kita akan bahas materi tentang materi fisika yang akan kita bahas adalah kalor. Nah, sebenarnya kalor ini apa sih? Nah, ini adalah materi fisika yang bakal kita mulai. Nah, kalor itu sebenarnya dia adalah sebuah energi yang mengalir. Kenapa dia mengalir? Karena energi tersebut energi yang mengalir akibat karena ada perbedaan suhu, akibat perbedaan suhu pada benda-benda. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya ada suatu benda yang bersuhu benda, maka akan terjadi aliran energi atau aliran kalor. Pada dasarnya seperti itu. Nah, jadi misalnya kita punya dua suhu, kita punya dua benda dengan suhu yang berbeda, maka energi itu akan mengalir ketika pada saat itu dia memiliki perbedaan suhu. Jadi akan timbul aliran kalor atau yang disebut aliran energi atau biasa aliran kalor. Maka akan terjadi perubahan suhu, yakni ketika tersebut terjadi, ketika benda-benda dengan perbedaan suhu, maka suhunya akan saling mencampur sehingga menyebabkan aliran kalor, sehingga akan ada perbedaan nilai sehingga energi tersebut akan mengalir langsung begitu saja dari benda yang bersuhu tinggi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi ketika misalnya suatu benda itu suhunya tinggi, dia langsung mengalir ke benda yang bersuhu rendah. Sampai kapan? Sampai ketika kondisinya suhunya menjadi sama, yang tinggi tadi ke rendah itu menjadi suhunya sama. Nah, itulah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan termal. Nah, itu yang dimaksud dengan kesetimbangan termal. Sehingga keadaannya bakal menjadi suhu yang dilepas tadi atau suhu yang mengalir ke suhu rendah tadi akan menjadi sama nilainya. Nah, sekarang satuan dari kalor itu adalah satuan kalor itu disebutnya kalori. Nah, seperti itu. Dia disebutnya kalori. Nah, pada dasarnya karena dia adalah energi yang mengalir, pada dasarnya itu kalor adalah energi yang mengalir, sehingga dia energi kan satuannya joule, sehingga dari kalori itu memiliki konversi dari kalori ke joule. Misalnya satu kalori itu mendekati 4,2 joule. Ini saya perbaiki dulu bahwa ini mendekati ya, bukan sama dengan ya, pokoknya itu mendekati lah. Nah, jadi kalau di soal
tidak diketahui, maka kita gunakan 4,2 Joule. Tapi ketika di soal bilang 4,1, 4,1 sekian, maka itulah yang kita pakai. Dan hati-hati juga ketika mau mengkonversi dari kalori ke kilokalori aja, karena dari kalori ke Joule, karena jangan sampai soalnya tidak meminta untuk dikonversi ke Joule, ataupun sebaliknya dia harus meminta dan menuntut kita untuk mengkonversinya ke Joule. Nah, sekarang ketika kalor tersebut masuk pada suatu zat, dan ketika kalor ini masuk pada suatu zat, itu artinya zat tersebut menyerap kalor. Tapi ketika terjadi dari zat tersebut keluar kalor, maka zat tersebut itu melepas kalor. Jadi pada efek yang terjadi pada efek kalor yang terjadi pada zat itu bisa saya tulis lagi. Misalnya saya buat di sini. Besar. Nih. Nah, efek yang terjadi pada kalor itu ada dua. Yang paling pertama yang bisa terjadi itu adalah perubahan suhu. Jadi perubahan suhu. Jadi misalnya masuk pada kalor yang dilepas dan diterima tadi, itu akan mempengaruhi perubahan suhunya. Misalnya Q, maka sehingga rumusnya itu Q sama dengan M kali C kali delta T. Mana delta ya? Delta T. Ini tulisannya begini. Delta T. Seperti itu. M kali C kali delta T. Nah, M ini apa? Ini massa zat. Jadi ini massa zat. Dan ini juga kalor jenis zat. Dan ini adalah perubahan suhunya. Jadi misalnya pada zat tersebut terjadi perubahan suhu, maka kalornya ini Q-nya ini Q yang kalor yang diserap atau kalor yang diterima. Nah, keadaan yang kedua yang bisa terjadi yaitu adalah perubahan wujud. Jadi suhunya tidak berubah, yang berubah adalah wujud zat tersebut. Nah, ini biasa disebutnya Q, ini Q diterima atau dilepas, Q yang diserap atau Q yang dilepas, itu sama dengan M massa zat dikali L. L ini disebutnya kalor laten, atau dia tergantung berdasarkan perubahan yang terjadi pada wujud zat tersebut. Misalnya ini disebutnya kalor laten. Kalor laten. Jadi dia berpengaruh. Misalnya kita mendidihkan atau kita dari es berubah menjadi air, nah itu disebutnya kalor lebur. Jadi kita pakai di sini kalor lebur. Tapi kalau dia menguap, kita disebutnya itu pakai kalor uap. Jadi nilainya ini berdasarkan perubahan wujud yang terjadi, misalnya kalor lebur dan sebagainya, ada banyak ya. Dan juga kalor uap. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu diingat, ketika zat tersebut terjadi perubahan suhu, maka yang kita gunakan adalah massa, dan untuk menghitungnya yang kita gunakan adalah kalor sama dengan massa dikali zat. Massa zat dikali kalor jenis zat dikali perubahan suhunya atau delta T-nya. Sedangkan kalau dia terjadi perubahan wujud, maka yang kita gunakan adalah kalor yang diterima atau dilepas sama dengan massa zat tersebut dikali kalor laten. Itu apakah kalor lebur, kalor uap, dan lain-lain. Oke, seperti itu.
Dan mungkin ini saja. Jangan lupa subscribe HI Edukasi. Dan kalau mau bertanya bisa hubungi kami via Line atau via Facebook. Ini kita bahas lagi materi fisika. Dan terima kasih.